Ya, alhamdulillah baru saja kita mendapatkan kehormatan, mendapatkan kunjungan dari Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, Dr. Taufik. Alhamdulillah mereka datang dengan rombongannya, mereka datang untuk mengapresiasi capaian kita untuk tahun ini dan sampai hari ini yang menurut mereka melakukan lompatan yang luar biasa. Mereka berharap bahwa ini akan semakin ditingkatkan dari tahun ke tahun. Saya juga menyampaikan kepada beliau bahwa kami berterima kasih bahwa kerjasama antara kita, Kementerian Haji dan Umroh Indonesia, dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi benar-benar luar biasa dan menghasilkan pelayanan haji yang terbaik untuk jamaah kita tahun ini. Tambahan Pak Wamen? Ya, yang jelas istilah Menteri Haji dan Umroh Saudi tadi ada extensial leap lah, ada lompatan yang jauh dalam pelaksanaan haji tahun ini. Mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia supaya kerja-kerja keras semua tim di Kementerian Haji dan Umroh itu memberikan dampak yang baik untuk transformasi haji di era Presiden Prabowo ini. Jamaah ketika tiba di sini karena jalannya macet segala macam, ketika tampil di sini nggak sabaran. Ketika ngelihat tenda yang kosong kemudian diisi aja gitu. Ada kemudian pindah, misalnya ada kasus tadi sudah selesai Pak. Ditertibkan lagi, diulangin. Siapa? Sesuai dengan namanya. Siapa? Sesuai dengan namanya, jangan ada yang ngatur. Siapa? Bapak-bapak yang ngatur hanya petugas. Siap. Ya, yang ngatur hanya petugas. Jangan ada yang ngatur. Petugas kan ada di sini, tapi kemudian maksa masuk di tenda yang tidak ngelihat nama-namanya. Tadi kemudian saya datangin dua tenda untuk kemudian saya ajak supaya tertib bareng-bareng. Nanti berantakan loh. Soalnya ada yang haknya nggak dapet, ada yang tidak berhak nanti dapet, nanti saling serobot. Ya Pak ya, mohon mau diatur. Kenapa? Karena kita mau beribadah dengan baik kan. Nah, apalagi nih wukuf di Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Al-Haju Arafah. Jadi ini puncaknya. Nanti akan diatur ulang oleh petugas ya Pak. Mohon dipatuhi petugas. Dan alhamdulillah jamaahnya baik-baik, patuh-patuh. Jadi sebenarnya jamaah Indonesia itu nggak ada yang mau ngambil hak jamaah lain, semuanya mau saling tolong menolong satu dengan lainnya. Jadi sebenarnya konsepnya saya ingatkan selalu kepada petugas, bahasa sampaikan dengan cara persuasif, yang penting responsif, kemudian empatik dan simpatik. Nah, alhamdulillah kan ini sedang disesuaikan nama-namanya dan jamaahnya semuanya patuh-patuh. Bapak-bapak, nanti semuanya akan diatur sesuai ke namanya ya. Ya. Jadi semuanya harus turut aturan. Yap. Kalau namanya bukan di sini, maka bukan di sini. Ya, nanti saya cek semuanya, Pak ya. Ini harus satu komando semuanya supaya tertib. Pak, masuk ya. aja, Pak. Nggak apa-apa. Skuter. Ya Pak ya. Ya. Oke, makasih Siap. Pak. Nanti Siap. diatur. Ya. Sehat lagi, normal lagi, ya kan? Normal lagi. Doa yang banyak, normal. Insya Allah normal. Insya Allah pasti ini, ya. Sehat ya. Udah bisa makan Pak. Udah bisa makan. Bisa. Tadi nggak bisa Pak. Ini nggak bisa. Semangatnya luar biasa. Wah. Jadi begitu sampai di Madinah langsung ini. Langsung bisa. Bisa jalan. Udah bisa jalan. Amin Pak. Amin. Udah kerja Jadi buat Bapak. negara. Siap. Tentara. Siap. Insya Allah sehat. Amin. Ya nanti dibantu. Iya Pak Wamen. Semangat. Iya. Sehat sih Pak. Amin. Sehat. Insya Allah. Sehat. Ini Masih beliau kaku. memaksa untuk wukuf di sini luar biasa. Alhamdulillah. Sehat ya Pak. Ya, Sehat. amin Bapak. Ya, Sehat. Bapak, ya. Sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah Bapak. Oke. Berkah ketemu Bapak. Amin. Ketemu. Sehat. Ketemu Ya, Bapak ya, Jenderal. ya. Bapak Ya, bisa. ya. Sehat ya Bapak Pak. makan, Ya, iya. Bapak sehat. Iya.
Ya. Betul, Pak. Bu, sehat ya Bu. Dan kayak ibu istrinya nggak? Ya. Pak siapa? Pak Satriono. Pak Satriono, Letko Satriono berarti ya. Iya. Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Luar biasa loh semangatnya. Inspirasi buat semua. Iya, iya, iya. Mungkin kenal dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahnil Anjar Simanjuntak bersama dengan seluruh jamaah haji di Padang Arafah ini yang sedang melakukan wukuf. Saya ingin mengucapkan selamat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan momentum Idul Kurban atau Idul Adha kali ini kita semuanya bangsa Indonesia bisa memaknai kesejatian berkurbannya Nabi Ibrahim. Amin. Bisa memaknai kesejatian berkurbannya Nabi Ismail. Amin. Dan juga kesejatian Siti Hajar. Amin. Idul Adha atau Idul Kurban itu seringkali kita maknai sebagai hari rayanya keluarga. Amin. Kenapa? Keluarga terbaik itu merepresentasikan seorang Ibrahim yang tauhidnya sangat murni. Amin. Merepresentasikan seorang Ismail yang ikhlas demi agama, demi orang tuanya, dan patuh kepada ibu dan bapaknya. Idul Adha juga punya makna representasi kerja keras seorang Siti Hajar yang patuh terhadap suaminya, yang sayang untuk anak-anaknya. Oleh sebab itu, mari momentum Idul Adha ini kita jadikan sebagai momentum untuk meneladani Nabi Ibrahim, meneladani Siti Hajar, dan meneladani Nabi Ismail. Sekali lagi, selamat Idul Adha 1447 Hijriah dari warga Jakarta yang ada di sini, yang sedang melakukan wukuf di Arafah. Kami doakan yang terbaik untuk bangsa dan negara supaya Indonesia semakin maju. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi disebut. Kita hari ini lagi menelusuri Mina dan melihat sebagian jamaah haji kita itu melakukan ibadah tarwiyah. Sekalian jamaah haji Malang Raya, pertama-tama saya tadi berkeliling di area Mina untuk mengecek jamaah haji yang melakukan ibadah tarwiyah. Itu hanya di masalah teknisnya, karena kira-kira kalau Habib Hasim dikasih yang yakin yang mau potong percar berbeda beda. Ya, berapa sering ibu-ibu mau lagi
atas nama pemerintah mohon maaf apabila ada yang banyak kurang dalam pelaksanaan haji di 2026. Mudah-mudahan haji pertama bagi Kementerian Haji dan Umroh ini di era Presiden Prabowo Subianto ini bisa sukses. Mohon doa dari bapak-bapak yang melakukan tarbiyah.